Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Setiadi dengan NRP 50012211117 ingin menjelaskan tentang tugas 1 seismologi mengenai getaran dan juga elastisitas. Baik, yang pertama adalah pengantar mengenai gempa bumi yang merupakan sebuah gelombang yang dapat kita rasakan, yang dimana beberapa gelombang membuat tanah berguncang di atas ke bawah atau gelombang es atau juga bergetar maju mundur atau biasa disebut dengan gelombang P. Lalu apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari salah satu titik ke titik lainnya, yang mana gelombang dapat membawa energi tanpa membawa materi. Di sini dapat dicontohkan setitik air yang menetes ke permukaan air tenang akan dapat menimbulkan riak, yang mana riak tersebut merupakan salah satu gelombang. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis daripada gelombang itu sendiri, yakni ada gelombang transversal, yang mana getaran dari partikelnya akan tegak lurus terhadap arah rambatan. Lalu selanjutnya gelombang longitudinal, yang merupakan getaran yang partikelnya paralel dengan arah dari rambatannya. Lalu di sini ada contoh-contoh gelombang. Yang transversal ada riak pada gelombang air yang saya contohkan tadi. Lalu ada getaran pada selingki yang bergerak naik turun atau ke kiri ke kanan. Lalu ada gelombang es atau gelombang gempa tadi. Lalu ada gelombang longitudinal atau gelombang suara, yang dimana ada contohnya adalah gelombang suara atau gelombang selingki yang bergerak paralel, lalu gelombang seismik B. Lalu gelombang itu dapat merambat melalui medium, yang mana setiap medium akan memiliki elastisitas. Lalu apa itu elastisitas? Elastisitas merupakan sifat material yang memungkinkan bahwa materi tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah menerima sebuah gaya, yang mana material elastis akan dapat menahan deformasi atau perubahan dalam batas waktu dan batas waktu dan batas gaya tertentu untuk kembali ke tempat awalnya. Lalu di sini terdapat beberapa parameter elastisitas. Yang pertama ada normal stress atau tegangan normal, yang biasanya gaya ini merupakan gaya yang diterapkan persatuan luas pada suatu material, yang menyebabkan perubahan panjang atau volume material tersebut. Lalu parameter kedua yakni normal strain atau regangan normal, di mana normal strain ini adalah perubahan relatif panjang dari suatu benda terhadap panjang aslinya. Selanjutnya ada modulus Young atau modulus elastisitas, yang mana modulus ini adalah ukuran kekakuan dari material yang didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan normal dan regangan normal dalam batas elastis dari suatu material. Selanjutnya ada rasio Poisson, yang mana merupakan perbandingan antara regangan lateral atau regangan menyamping dengan regangan aksial atau regangan memanjang, ketika suatu benda atau material menerima tarikan atau tekanan. Selanjutnya ada parameter Lame, yang dimana parameter ini terdiri atas dua konstanta elastisitas yang digunakan dalam teori elastisitas isotropik untuk menggambarkan hubungan antara regangan dan juga tegangan. Parameter lambda yang terkait dengan kemampuan material untuk mengalami deformasi volume, lalu parameter mu yang terkait dengan perubahan bentuk atau shear. Lalu parameter elastisitas selanjutnya adalah parameter tegangan geser, yang dimana tegangan ini dapat bekerja sejajar terhadap permukaan material yang menyebabkan deformasi bentuk. Lalu parameter selanjutnya yaitu regangan geser, yang dimana perubahan bentuk sudut akibat gaya geser yang bekerja pada material disebut dengan regangan geser. Regangan ini menggambarkan perubahan bentuk
dari bentuk asli ketika gaya geser diterapkan. Selanjutnya, yakni yang terakhir adalah modulus geser atau shear modulus, yang dimana modulus ini adalah ukuran kekakuan dari material terhadap deformasi geser, yang mana ini menggambarkan beberapa besar tegangan geser yang diperlukan untuk menyebabkan tegangan geser tertentu. Lalu didapatkan kesimpulan bahwa normal stress dan juga normal strain adalah perubahan panjang material karena tegangan normal. Lalu shear stress dan shear strain merupakan pergeseran lateral karena tegangan geser. Lalu yang selanjutnya modulus Young, yaitu slope dari grafik tegangan dan juga tegangan elastis. Kasus berikutnya adalah penurunan persamaan gelombang seismik, di mana pada penurunan ini kita meninjau bahwa sebuah benda atau medium mungkin berbentuk kubus yang akan dikenakan oleh sebuah gaya. Selanjutnya, tekanan yang mengenai benda tersebut jika ditinjau pada salah satu permukaannya, yakni sesuai pada persamaan pertama. Lalu total gaya pada sumbu X yang terjadi pada benda kubus adalah sesuai dengan persamaan kedua ini. Lalu menurut hukum kedua Newton, gaya adalah perkalian antara massa dan juga kecepatannya. Dalam kasus densitas benda, maka dapat dituliskan sebagaimana persamaan 3 berikut. Lalu setelah dilakukannya penurunan, persamaan 2 akan menjadi persamaan 4, di mana persamaan gerak yang searah sumbu X dengan cara yang sama dapat diperoleh persamaan geraknya pada arah lain, di mana arah ini merupakan sumbu Y dan juga sumbu Z. Lalu selanjutnya akan didapatkan persamaan 5. Dan juga perlu diingat bahwa operasi nabla pada U sesuai pada persamaan ini, yang dimana dalam kasus ini akan ditetapkan pada arah sumbu Y dan juga sumbu Z sesuai dengan persamaan 6 dan juga persamaan 7. Selanjutnya, setelah dilakukan penurunan, maka didapatkan persamaan sesuai ini. Lalu gelombang yang merambat pada suatu media ke segala arah secara 3 dimensi yang dapat dinyatakan dengan sumbu X, Y, Z yang dapat diturunkan sesuai persamaan 5, 6, dan juga 7 masing-masing terhadap sumbu X, Y, Z sesuai dengan persamaan 8. Lalu persamaan 8 yang merupakan persamaan gelombang longitudinal dapat diperoleh dengan cara melakukan beberapa penurunan tersebut, yang dimana persamaan 8 tersebut juga merupakan gelombang longitudinal atau lebih dikenal dengan kecepatan gelombang P, yang dimana persamaannya dapat dilihat pada persamaan berikut. Lalu selanjutnya dalam mencari kecepatan gelombang S maksud saya, juga dapat dilakukan dengan cara menurunkan persamaan 6 yang diturunkan kepada sumbu Z, lalu yang persamaan nomor 7 diturunkan terhadap sumbu Y, yang dimana dapat dilihat pada persamaan ini. Lalu di sini ada contoh dalam arah X dituliskan pada persamaan 11, yang mana untuk arah penjalanan Y dan Z dengan cara yang sama akan diturunkan dan akan didapatkan persamaan 12 untuk sumbu Y dan persamaan 13 untuk sumbu Z. Persamaan 11, 12, dan juga 13 menyatakan persamaan gelombang transversal, yang dimana persamaan gelombang transversal itu lebih dikenal dengan kecepatan gelombang S dalam dunia seismik. Lalu didapatkan persamaan gelombang S pada gelombang seismik sesuai dengan persamaan nomor 14. Lalu sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.